Termasuk Mayor Teddy Nikita Mirzani bongkar perilaku ajudan-ajudan Prabowo Subianto. RI ini kenapa dijuluki Pangeran Lembalang? Karena dia memang kesayangan, ya. Karena kinerja dia itu terbaik, ya. Lalu tidak akan mungkin lah, si NM ini kan juga tahu kalau dia berkasus kemana minta tolongnya, ya kan? Tidak mungkin pula ketika RI yang bermasalah dilepas oleh mereka, tidak mungkin. Pasti ditolong, dan NM dengan segala penggiringan opininya menebarkan berita-berita hoax dan juga menjelek-jelekan yang berdampak merusak karir orang dan merusak nama baik orang besar di negeri ini, pasti akan ditindak. Nggak mungkin pula mereka diam mengikuti alur dramanya. No way, nggak semua orang, jangankan sekelas mereka, sekelas gue aja nggak mengikuti drama orang gila gitu. Aku kan maksud tuh tahu lah kalau pekerja keras itu kadang-kadang kita butuh disayang, butuh dimanja-manja, mungkin kayak gitu ya. Cuman mungkin kadang-kadang kita tuh kalau independent woman biasanya keras. Cowok juga biasanya pengen dihargai, di situ bentrok. Aku kayak yang sama pasangan yang sekarang itu sering bentrok seperti itu. Kayak karena akunya terlalu sok-sokan pekerja keras, sementara laki-laki juga pengen dihargai, jadi bakal bentrok di situ, susah sebenarnya. Kalau terlalu independen juga sebenarnya kalau mau cita-cita mau menikah atau cita-cita pengen pasangan selamanya susah. Jadi kalau cewek memang harus, ya kalau mau punya pasangan lama harus agak ngalah-ngalah dikit. Ya menurut aku sih Kak Niki butuh pendamping yang lebih dewasa aja sih, yang lebih dewasa dan banyak duit kayak gitu, karena dia itu banyak uang loh, Nikita itu banyak uang, dan menurut aku harus yang di atasnya dia, jadi kan bisa ngomong dia. Kalau di bawahnya dia, pas dia aja harganya ada yang miliaran, ada yang ratusan juta, jadi kalau di bawahnya dia, iya nggak bisa. Terus ada video RI yang bilang gini, untuk siapapun yang pencitraan di sosial media, tunggu gue bongkar aib lu sampai 20 part. Mau diputar? Mau kita putar? Ayo. Oke Bang Rizky, silahkan dibuka boroknya sampai part 20. Mudah-mudahan Bapak Prabowo sehat supaya bisa memimpin negara ini. Yang perlu di-note dalam kasus ini dan dijadikan pelajaran adalah laki-laki yang sudah abusive, hina itu tuh bisa berubah dari kalau misalnya dia marah tuh bisa berapi-api, ngomong kasar, ngomongnya bisa merendahkan, nyakitin, tinggalin aja. Karena apa? Itu adalah ciri-ciri awal yang kalau misalnya didiemin itu bakal bisa naik level jadi main tangan. Cowok yang gak kasar itu bukan cowok yang bilang aku sih gak bakal main tangan sama perempuan, aku sih enggak banget buat main tangan sama perempuan. Enggak. Dilihat aja dari dia cara dia marah. Kalau dia marahnya aja membara, bisa ngata-ngatain lo, bisa merendahin lo, tinggalin. Dan yang paling penting, perempuan harus bisa melindungi dirinya sendiri, melindungi haknya. Bukan melindungi lu hanya bisa karate bela diri. Enggak. Ini dari contohnya aja, korbannya adalah perempuan yang bisa mencari duit sendiri, perempuan yang bisa menghedonkan dirinya sendiri, perempuan yang bisa menafkahi dirinya sendiri, perempuan yang benar-benar bisa independen dengan kehidupannya sendiri. Bahkan banyak juga yang dia hidupin. Dari poin situ aja perempuan itu punya value ya. Terus dengan punya value, tidak dipungkiri tidak bisa ketemu sama cowok yang gak brengsek, gak tukang selingkuh, gak abusive, gak ya apapun itulah. Contohnya ini aja ya, cewek yang bener-bener udah sematang itu, udah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, bahkan mentanggung jawabin banyak orang, itu masih bisa diperlakukan seperti itu. Jadi kuncinya adalah apa? Jadi perempuan jangan manja, lo harus bisa bertanggung jawab dengan diri lo sendiri ya. Bagus itu karena dia punya power, dia bisa lepas dari laki-laki itu. Coba bayangin kalau misalnya perempuan lain ya yang digituin, yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang bergantung sama laki-laki itu, terus digebuk terus atau dicekek terus tapi bergantung. Kalau misalnya lepas dari cowok itu nggak bisa hidup, gimana? Makanya jadi perempuan harus kerja, harus pintar ya, harus naikin value dan standar kalian ya. Jangan mau diinjek-injek sama laki-laki, karena perempuan yang bisa kerja aja, yang bisa apa-apa aja masih bisa digituin sama laki-laki ya. Jadi kalau dibilang jangan percaya sama laki-laki, jangan percaya 100%, oke? Karena contohnya juga banyak ya, yang udah bersuami aja gak 100% percaya sama suaminya ya, masih ada aset yang diumpetin. Di yang baik cuman Mayor Teddy, iya betul. Dia TNI sih ya, maksudnya dia dari TNI, jadi dia nggak boleh macem-macem, nggak boleh aneh-aneh. Yang aneh-aneh tuh, yang nggak macem-macem tuh, sepenglihatan gua yang gua kenal,
yang gak macam-macam tuh Mayor Teddy sama Agung. Rajiv, Rizky tuh aduh, apalagi yang suka live di TikTok 24 jam tuh siapa? Tapi kalau Randy Wiku tuh dia bukan kerja sama Pak Prabowo. Dia tuh cuman kalau ada apa acara dia disuruh nyanyi gitu. Bukan Nikita Mirzani namanya jika tidak berani menguliti orang yang mencari masalah dengan dirinya. Kali ini Nikita Mirzani diketahui tengah bermasalah dengan Rizky Irmansyah yang merupakan ajudan Prabowo Subianto. Hubungan asmara Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah kandas lantaran janda 3 anak itu mengaku telah jadi korban kekerasan secara fisik dan mental. Meskipun pihak Rizky Irmansyah masih bungkam terkait tuduhan itu, Nikita Mirzani mengaku punya banyak bukti untuk meyakinkan publik. Dalam secara langsung baru-baru ini Nikita Mirzani mengungkapkan kebiasaan beberapa ajudan Prabowo yang lain seperti Rajiv Sutirto, Agung Surahman, dan yang paling banyak diidolakan kaum hawa adalah Mayor Teddy. Menurut Nikita Mirzani, di antara para ajudan yang ia kenal selama ini, Mayor Teddy dan Agung Surahman adalah 2 orang yang paling tidak neko-neko dibandingkan yang lainnya. Yang gak macam-macam tuh sepenglihatan gue yang gue kenal, Mayor Teddy dan Agung. Rajiv, Rizky tuh aduh. Apalagi yang suka live di TikTok 24 jam tuh Randy. Jelas Nikita Mirzani mengutip video Instagram. Tapi kalau si Randy itu bukan kerja sama Pak Prabowo, dia itu cuma kalau ada acara disuruh nyanyi, itu aja tambahnya. Nikita Mirzani yang sempat berpacaran dengan Rizky Irmansyah sedikit banyak mengetahui banyak bagaimana orang-orang tahu di sekitar Prabowo Subianto yang sekaligus menjadi rekan kerja mantan kekasihnya itu. Sehingga ketika ditanya oleh netizen soal pribadian para ajudan itu, Nikita Mirzani berani mengungkapkannya karena merasa kenal dengan mereka. Heboh nggak heboh biarin aja lah, namanya ngomong di sosial media, biarin aja, gue nggak kepancing. Menjelaskan ya menjelaskan, bukan kepancing, kata Nikita Mirzani. Meskipun masalah dengan Rizky Irmansyah tengah memanas lantaran hubungannya diduga hanya settingan untuk kepentingan pemilu, Nikita Mirzani yang sejak awal berada di kubu pasangan 02 tetap memberikan ucapan selamat kepada Prabowo yang sah menjadi Presiden RI. Hormat Bapak Prabowo dan Mas Gibran, selamat atas terpilihnya Presiden Wakil Presiden Indonesia, tulis Nikita Mirzani di Instagram. Sebagai warga Indonesia yang mengharapkan kemajuan di negeri ini, Nikita Mirzani pun berharap nantinya kepemimpinan Prabowo Gibran dapat membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi dan berbagai aspek. Semoga kepemimpinan Anda ditandai dengan integritas, persatuan, dan kemajuan bagi bangsa ini kita, kata Nikita Mirzani. Semoga kalian berdua kekuatan dan kerendahan hati untuk menavigasi tantangan ke depan untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia, pungkasnya.